Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana ada seorang pemuda yang sangat cerdas. Dia ini berani berhadapan dengan para polemikus dan di dalamnya juga ada Ustadz Tsuma. Kita akan melihat bagaimana seorang pemuda ini akan beradu argumentasi serta mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar yang dilontarkan oleh Ustadz Tsuma bersama dengan teman-teman polemikus yang karena mereka ini kerap kali selalu di dalam perdebatan atau diskusi membahas tentang Alkitab, sedangkan membahas tentang kitab suci mereka itu sangat minim atau kurang dan juga kadang mereka tidak mau untuk membahas hal itu. Kita akan melihat bagaimana keseruan debat dan bagaimana juga seorang pemuda cerdas ini akan mematahkan segala sesuatu yang dibawakan oleh Ustadz Tsuma dan para teman-teman polemikus. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya sapa dulu Bang Amani. Bang Amani ini Kristen kayaknya, Bang Amani yang tadi. Ya, saya Kristen saya. Apa kabar? Pertandingan mulai dari malam ini pertandingan. Yang Kristen keluar dulu, yang Kristen turun dulu, turun. Janganlah. Biar saya hadapi semua. Yang Ya, Kristen turun dulu, turun yang Kristen. Kalian baru kalian menjawab orang ini. Ya, galak juga ya. Masa Pak Denny bilangnya Kristen akan merosot? Bego itu Pak Denny itu. Ya. Itu nggak bilang Kristen merosot. odong-odong Aku itu, nggak bilang Kristen merosot. odong-odong. Aku nggak bilang merosot. Apa enggak merosot tadi Bapak bilang merosot? Udah Aku nggak bilang merosot, Pak. merosot, Belanda. Jangan Kau suka menghina orang. Kau Jangan bilang suka menghina enggak apa enggak kenal orang Belanda Alkitab. Itu kan masalah bahasa. Di Indonesia Ya, bahasanya Alkitab. orang Belanda memang nggak kenal Alkitab, Pak. Alang mahami begu-begu mina begu-begu tuh arwaho. Duh, keluar bahasanya, ampun. bahasa isyaratnya. Ini apa Yang Kristen sih? keluar dulu, yang Kristen. Kenapa kau usir-usirin orang? Bukan mengusir mereka ini bodoh. Buset dah. Jangan keluar Pak Den, biarin sini Pak Den. Enggak Kalau lah. dengar dulu, dengar aja biar Masa saya yang ini- jawab masa mereka. kayak orang-orang Ada kayak Bang gitu, Juma masa sini ya. didengar? Bang Juma ini sering ini melecehkan agama orang lain ini. Sosok pintar ini. Tapi kalau diskusi sama Bang Juma jangan pakai bahasa roh. Pakai bahasa yang mudah aja dimengerti. Apaan sih bahasa roh? Saya nggak ngerti, nggak tahu saya berbahasa roh. 388. Halo. Halo Pak Amanami Opung, ala yang kemarin Matius 1:19 aja belum kelar, udah nantang guru Nah saya itu, sekarang. Aduh. abang nggak kalah itu semalam itu 2-0 udah itu. Yang masalah 19 belum kita selesaikan itu. Aku persilakan Opung bertanya sampai Yesus datang kembali. Satu ayat aja nggak kelar-kelar dibahas sampai pagi. Gimana ini Bang Andi? Gimana orang bapak orang-orang Anda itu apa namanya bahas Alkitab itu sepotong-sepotong. Kalau baca Alkitab itu kayak tadi siang Bang apa itu Boy Lauli itu kan nggak Bapak izinkan aku berbicara di situ. Ya udahlah, lanjut sama guru kami ada Makanya tuh. kalau Kalau bahas memang Alkitab itu Opung harus kangen satu sama guru berikut. kami, itu ada monitor tuh. Silakan. Apa yang mau Siapa? disampaikan? Bang Juma. Ya silakan. Halo Bang Juma, apa kabar? Mati mahu obung. Parimu. Halo, Halo. mana Bang Juma? Bang Juma mana? Bang Juma dulu. Bang Juma nggak ngerti bahasa roh. Bang Juma. Yang katanya apa katanya ini? Penginjil ya? Apanya namanya ini? Ya, penginjil jalanan. Kenapa lah Bang itu suka-suka menjelekkan agama orang lain? Agamamu aja bahas. Yang mana yang dijelekan? Yang mana? Ya sering menghina Kristen lah. Yang mana contohnya? Nah, banyak lah. Aku kan ikut aku di Bang Juma. Siapa yang diseleb ini? Yang diseleb yang mana ini? Saya. Opung ini si gua dan cakap nih Opung. Tahu aku ini Bang Juma yang diseleb ya, entah yang mana-mana pun yang tiganya apamu. Yang kau. Tuh udah monitor. Aku Sam Bintang Timur.
Tunas Daud Saya panggil ngaku Yesus. Orang mai begu ni. Jangan kau kesurupan kau nanti ku buat. Abang, sehat bang? Sehat kali pun. Kencingnya sudah lurus? Bah, masalah saja. Udah saya biasa tahu anakku, biar tahu kau. Oh, syukurlah. Masya Allah. Apa yang mau kita bahas? Coba dulu, mana tadi yang abang bilang, masalah yang tadi malam, aku harus kutuntaskan ini. Kalau bisa kalian menang, Bang Juma, kalau bisa tunjukkan ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwasanya Kristen itu agama yang salah. Iya. Besok saya syahadat. Oke, tunjukkan. Oke, baik. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. ya. Tapi sebaliknya kayak gitu juga. Ya, Besok bapakku baptis. boleh. Oke, tunjukkan main kita. Ya, main kita. Kuatkan dulu ikat pinggangnya abang. Bah, Udah. pala aku marikat pinggang melawan kau. Nah, Kuatkan Aku dulu tali Bang- rapiamu. aku Bang Zuma. Ya, Ini juga Ayam ibu jantan Mirita dari ini nggak timur. betul juga ini, melecehkan juga nih. bukan bintang timur, tapi ayam jantan dari timur. Ayam jantan mahok, ayam buat hok. Baik, ayam nimu ini udah singa tapanuli nih, biar tahu kau. Tapi ompong. Bisanya cuma makan roti. Enggak, minta dulu apamu, minta dulu WA-mu biar kita apa? Minta dulu nomor WA-mu. Singa ompong makannya roti. Kayak gini, ya nah, gini nih orang-orang apa ustad yang nggak betul ya kayak gini nih. Ini kita mau bahas apa? Ini mau bahas singa tapanuli atau apa? Kau, ayam jantan dari timur. Ya. Itu aja kita bahas. Wah, kalau bahas itu berarti bahas kakek saya dong. Gimana kakek saya mau dibahas? Udahlah, kita bahas apa? Tadi keberatan katanya. Semalam kenapa rupanya Bang Zuma? Udahlah, buktikanlah dulu ayat-ayatnya. Yang mana mau tunjukkan bahwasanya Kristen itu Oke, baik. Yesus menuhankan Yesus Lucifer. itu salah. Oke, baik. Sebenarnya kalau berbicara mengenai agama Kristen, itu sudah dibahas di dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, Yesus yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi Kristen. Dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan terhadap Yesus. Apa yang diterangkan Al-Quran ini benar. Enyahlah daripadaku. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Ayo, siapa yang bermukjizat pakai nama Yesus? Kristen. Siapa yang bernubuah pakai nama Yesus? Kristen. Siapa yang kemudian mengusir bom-bom pakai nama Yesus? Ya Kristen, siapa lagi? Kristen yang diusir oleh Yesus. Nah, kenapa harus Kristen? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 42 dikatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Mereka ini Bani Israel. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, ternyata salah satu firman yang datang kepada Bani Israel adalah hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusanmu. Nah, kalau ada orang yang tidak mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, berarti gugur pengakuan Yesus satu-satunya. Kalau Yesus juga menjadi bukan utusan, berarti dua-duanya. Ditambah lagi burung merpati, berarti tiga-tiganya. Ada nggak Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal kita tiga-tiganya? Ada nggak? Nggak ada. Jadi saudara Amanimi ini akan diusir dengan tendangan penalti sudut kanan paling luar. Gitu bang. Silakan. Abang, masih hidup kau bang? Oi, sapi ompong. Mana nih singa Yehuda nih? Singa Yehuda apa pula? Sapi ompong. Serigala Roma. Turun. Bang, popoknya ketinggalan bang. Abangku ini bang, parah kali. Ngaku-ngaku tadi singa katanya, harimau. Ternyata cuma pakai topeng. Pas dibuka topengnya, Monyet. kodok. Kodok loreng. Loh, kok Kepala kabur kecil. dia?
Kemana Bang Takut dia, Junaid Bang. dia? Tak Ya dia ampun. muncul lagi dia. Muncul lagi dia, Bang. Muncul lagi, Bang. Muncul Oh, lagi dia, oke, Bang. silakan dia. Menyek-menyek dia kan. Menyek-menyek dia kan. Kok menyek? Mana mau saya menyek-menyek? Enggak kayak Ya kalian aku tadi pengecut. maksud saya Bang, kita dialog di sini tuh ngapain abang ini pakai sepatu laras? Ngapain coba? Penampilan kayak gini apa dipikir buat takut Bang Suma? Enggak, Bang. Percuma mau pakai sepatu Mau laras, pakai ditakutkan. sepatu bola. Mau ngapain? Udah kayak gitu cuman pakai baju singlet. Alamak, abang, parah bangku ini. Duduk lah yang baik dulu, Bang. Duduk yang baik. Ah, ya kayak gitu. Sip, sip. Enggak usah paha kirinya enggak usah diangkat ke atas, kelihatan bijinya. Alamak. Parah bangku ini. Enggak usah enggak ya, turunin aja pahanya. Ah, gitu ya, ya, Bang. Nggak bisa turunin, nggak bisa. Coba. Mana tadi? Jangan Diganjal kau sama apa. bijinya emang, makanya bijinya kegedean. Udah turunin aja dulu. Apa mau diturunin? Lancip pula tuh bijinya. Alamak abangku ini gimana? Kalau diangkat Alelu. ini, kalau diangkat ini hilang Ailale. sinyalnya. Ailale bin Zakar. Muncul sakarnya sepotong. Ya udah Bang, gitu aja Bang. Gitu bagus, cakep. Wis, mantap kali lah rambutnya belah samping. Beda dengan pantat belah tengah. Ini mah rambutnya belah samping. Abang kita ini Kalau nggak ganteng. ini memang. bila samping mana pakai rambut pakai topinya aku foto loak. Maho. Itu topi rupanya. Kupikir tadi rambut mirip ini sabuk kelapa. Jangan Alamak. paten kau bawa ajaran Al-Quran. Mana tahu aku ayat Al-Quran. Tunjukkan Ya, tadi kan- ayatnya di Anda itu kan evangelis dari timur, ayam Ya. jago. Padahal ayam betinanya kali kau itu. Alamak abangku ini ya. Ya, ayo lanjut Bang. Coba Tanggapi. ayo tunjukkan. Jangan kau bawa tong ayat Al-Quran. Sama-sama boleh ya. Kitab itu bahasanya Mana itu. Oh iya ya, nggak ngerti ya. Tidak, tadi Yesus mengusir orang yang memanggil dirinya Tuhan. Tunjukkan ayatnya biar ku jelaskan. Matius 7 nomor 22 23. Baca satu perikop. Jangan sepotong-sepotong Mati kau bijak. baca. Kalau saya baca sampai satu perikop itu 2 hari 2 malam kita di sini, Bang. Aduh, bego kali kau satu perikop itu. Tapi kau bilang kau evangelis. Oh, gitu. Jadi saya harus baca ini. Satu perikop. Baca, tunjukkan biar aku yang baca. Kau yang Di dengar. Matius berapa, Bang? Kan Anda ini kan sangat hafal dengan ayat-ayat Alkitab. Iya, maksudnya Abang minta dibacakan di yang mana? Kitab Wahyu ke? Kitab Markus ke? Kan aku bertanya, tunjukkan bahasanya Ah. agama Kristen itu nanti Oh, yang itu. pengikut-pengikutnya akan masuk apa di antuk kepala apanya kursinya. Kalian bilang semalam. Tunjukkan Oh, yang- biar adu data kita ayo. Oh, yang itu. Itu di Markus atau di Lukas, Bang? Bang, Oh, aku kau tanya yang begonya kau. ya udah. Kau Jadi bilang aku kau bilang kau hafal dengan ayat-ayat Alkitab. Aku kan menyerah. Kalau ayat Al-Quran sama Alkitab saya orang awam, makanya itu aku bilang bendera dilarang masuk sama orang-orang Kristen dilarang masuk ke room ini dulu. Biar aku menjawab kalian, ayo main kita ayo. Iya, yang Ayat mana? satu ayat pun nggak tahu aku. Jadi ku baca nih sekarang. Buka datanya, tunjukkan sama aku. Biar Jadi ku baca aku sekarang, yang ku baca. Bang, ku baca. Aku yang baca, tunjukkan, buka layarnya. Nggak bisa kayak gitu, Bang. Aku di dalam hutan ini mana ada lagi ku bawa Bible. Ustaz Ali aja kasih. Ustaz Ali bukan. Ustaz. Mana ada bahasa-bahasa dalam hutan. Ustaz Ali bukan Ustaz. Kalau udah Dia siap, mau- Nggak percaya Ayat ya, apa? Di. Aku lagi di gunung, Abang. Apa? Ayat Bukan di apa? gunung mana? Di Gunung Rinjani. Bukan, pinggirnya dikit. Eh. Gunung Nona. Oh. Apa yang mau dibuka? Biar ku buka. Abang ini mau dibaca Bukakan, pakai suara atau dalam hati aja, Bang? Uniripa bukakan Uniripa. Ya apa yang minta Apa? dibuka? Matius Buka. Matius 7, Matius 7. Mulai dari Itu ayat 15. berapa? Mulai dari 15 sampai ke 23. Dalam hati aja, ambil Bang satu ya. perikop ya. Iya, tapi dibaca dalam hati aja kita ya. Renungan suci ya. Jangan tunjukkan aku yang baca, biar Oh. jelas. Ini kan banyak yang mendengar ini. Oh ya, siap. Sabar ya. Udah, Bang, udah dibaca. Coba kasih pengertian. Tadi udah? Abang dengar tadi? Enggak. Nah, aku dengar itu. Baca ini. Itu baca, Bang. Bang. Baca, Bang. Satu perikop, jangan sepotong-sepotong. Ini satu perikop. Satu perikop. Itu sudah Maho. satu periuk pun sudah muncul satu periuk. Masih Nah, juga kayak gini-gini nih. Ini inilah. Ini satu perikop, Ciri-ciri- Maho. ciri-ciri Konteks. orang- Hal pengajaran sesat. Satu Nah, perikop. tuh, Ya satu Allah, perikop tuh. ten. Satu Baca, Bang, perikop baca. kok cuma satu ayat Satu sih. mana satu? 1, 2, 3, 4. Maho. Otonion. Kalau satu perikop itu Otonion. dari ujung Unarion. sampai- Balik Ini lagi satu ke- perikop. Satu ayat tuh satu perikop yang lain. ini. 2 ayat. 3, 4 nih. Dari 7:15 Sampai ke bawah, sampai ke bawah. Kan ada itu Ini dua ke ayat, bawah, tiga kau ayat. baca dulu, Sampai Maho. ke perikop berikutnya. Apa ini? Perikop ke perikop. Dadanya kau. Udah ditunjukin Abang baca aja dulu yang ada. Jangan boros kita.
Nggak boleh, nggak boros, harus tuntas. Makanya Masalahnya tinta mahal, Bang. Ini aja dulu. Membahas Alkitab itu sepotong-sepotong. Alamak, susah juga nya orang kalau mau ngajarin orang yang nggak bergigi kayak gini jadinya. Aho madang marmini, harap dengan Ahau dang mang hadung hepeng. Badang marminimu. Godang. Udah lah Bang, tuh baca. Nah, tuh. tunjukkan gigi. Nah, gitu Coba, maunya. ini. Baca. Satu Baca dari Abang atas, baca dari bawah ke atas. Coba. Turunkan lagi, Dari turunkan. Biar bisa gua baca, Pak. cara bacanya dari bawah ke atas, coba. Nggak ada dari bawah ke atas, dari atas ke bawahnya. Kau pula yang ngajari. Ya udah, cepatlah. Dari kanan bawah, ke kiri dari tapi. atas. Lagi, turun lagi. Parah kali Turun Abang lagi. ini. Banyak kali aturannya Abang ini. Bukan banyak, kita kan harus sesuai kita, Abah. Macam turun, umur turun. 90 Dari sini ya. tahun sudah. Dari Bacalah sini ya. sudah. Baca. Hal pengajaran yang sesat, ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itulah seperti Bang Juma. Naik ayat 10, ayat 16. Mana ada di situ, jangan ditambah-tambahin. Orang Inilah Bang Juma yang dimaksud di sini ya Bang Juma. Jangan ditambah-tambahin. Oke, nggak saya tambahi. Tapi Dosa kita lo itu, jelaskan ya. nambah-nambahin suratnya orang. Oke, satu ayat kita jelaskan ya. Satu ayat kita jelaskan. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Paham nggak artinya ini siapa serigala yang buas ini? Paham, Romawi. Seperti Bang Juma lah ini. Oke, naik. Oh, ini Ya. tuduhan ini bisa kulapor sama bapakku nanti. Lapor saja, nggak peduli saya. Apa buktinya? Mana pernah aku datang ke Bani Israel ngaku-ngaku domba. Bani Israel. Ini Yesus. Ayat 16. Ayat 16. Abang, ini Yesus lagi bicara dengan muridnya Bani Israel. Wahai Bani Israel, ya Paman. Jangan kau tambah-tambahin, nggak ada di sini ke Bani Israel. Lebih Ada parah tertulis. Abang nambahin nama saya di sini. Kan nggak, tadi kan nggak ada saya tambahi, saya ralat lagi kan. Ya. Abang juga menambah di sini ke Bani Israel. Ada nggak Ya, ditulis memang di sini? Kepadamu, mu di situ siapa? Kepadamu. Siapa mu di situ? Orang Indonesia rupanya. Ayo. Pening kan Bang? Pening. Mulai aku pening. Lah ini kepadamu, mu ini siapa? Orang Indonesia atau Bani Israel? Nanti kan mulai Ngerti segit nggak gigi Bani Israel itu? Tahu nggak abang arti Bani? Murid-murid Yesus itu kan Bani itu ngerti nggak apa arti Bani itu? Bani itu artinya tawon. Tapi abang bilang Tawon abang hutan. Inggris. Abang, Yesus ini sedang berbicara dengan cucunya Yakub, bukan orang Indonesia, Abang. Kau memang orang Arab kau. Kenapa lagi ke Arab pula? Pening kan otaknya kan, pening kan, nantang Bang Suma, pening juga dia kan. Kau kau alih-alihkan apa? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nah, Mu di situ siapa? palsu itu tahu nggak artinya itu? Mu di situ mu itu siapa? Nabi palsu itu contohnya. Bukan, mu dulu, mu ini siapa? Ya kamu. Loh, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada Bang Suma, gitu. Aduh, bego kali, ya mang. Alamak, inilah kalau biji sakar besar sebelah Bang. Gak seimbang dia. Apanya nggak seimbang? Lah ini mau di sini kok jadi abak Bang Suma di sini? Ini Mana aku bilang sepertimu katanya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Ya umatnya di sini. Umatnya di sini orang sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Umatnya di sini. Maksudnya tahu nggak? Umatnya di sini orang Israel atau orang Indonesia, Abang? Belum lulus. Itu malah belum lulus ospek orang ini. Sama posisi wali batuna. Makanya Bang. Apa? Makanya sunat. Sunat. Orang besar sebelah pun. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Di sini siapa? Orang Indonesia kah? Atau orang Yahudi? Sekarang saya tanya. Kan belum dijawab. Kok nanya Yesus itu lahir di mana? Yesus lahir itu pas di depan ibunya. Jelas itu. Itu nggak berargumentasi itu. Yang bego kali lah kau itu. Alamak, pertanyaannya kan sudah benar. Jawaban saya juga benar. Yesus lahir di mana? Nggak mungkin lahir dari pantatnya bapaknya, nggak mungkin. Tahu nggak lahir di mana? Ada aja orang ini. Pernah kau lahir. Tahu nggak pernah rumah. Yesus lahir di depan ibunya, pas ibunya ngangkang kayak gini, keluarnya dia Bang. Kok jadi salah? Beta mau tanya dengan Ngana. Iya, kenapa poco-poco? Gini-gini nih. Kayak Gimana kalian itu mau kau tahu menang saya bawa sunat toh? Kau tahu tidak? Saya mau tanya dengan Ngana.
ada tidak dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu disunat? Terhadap Orang Arab itu dari kecil udah sunat. Lu pikir orang Kristen? saya tanya. Orang Yahudi dan orang Arab itu tidak perlu diceritakan di kitabnya, mereka udah pada sunat. Namanya keturunan Abraham. Gimana tuh, Bang? Yang beta tanya dengan ngana, ada tidak dalam Al-Quran Nabi Muhammad disunat toh? Yang beta jawab kepada Ngana, orang Arab dan orang Yahudi tak ada cerita dia bersunat. Karena kenapa? Mereka adalah keturunan Abraham. Begitu mereka lahir kecil, mereka pada disunat. Yesus ada Jadi nggak? kenapa kau tanya? Tertulis di mana? Coba tunjukkan dulu ayatnya di mana. Makanya aku bilang, waspadalah terhadap disunat. nabi-nabi palsu yang Tunjukkan datang dulu, kepadamu. tunjukkan dulu. Kaulah nabi-nabi palsu nanti. Ternyata Bukan, kau maksudnya di sini yang datang kepada muridnya Yesus. Kau datang pada saat itu. membahas Alkitab orang, Yang datang kepada Udah, muridnya Yesus tunjukkan itu aja, adalah tunjukkan. Paulus. Yang datang kepada muridnya Yesus itu adalah Lucifer yang ngaku-ngaku Yesus. Akulah Yesus, sang bintang timur. Pahamnya kalian bintang timur itu siapa? Siapa bintang timur itu, kawan? Pucu-pucu. Bintang timur itu siapa? Itu lah. Itu bintang timur. Bintang timur itu apa? Bintang timur itu siapa? Ada yang bisa jelasin nggak di sini? Lucifer, Bang. Nenekmu kiper katanya. Bang. Pembawa cahaya, Bang. Pembawa cahaya. Siapa itu? Putra Venus. Jadi yang datang kepada penulis kitab mimpi di Pulau Patmos itu, aku Yesus, tunas Daud, akulah bintang timur. Lah, akulah setan berarti. Nah, itulah yang kalian sembah. Bersyukurlah Islam datang mengajak kalian keluar dari ajaran menyembah kepada setan. Bersyukur. Iya. Bersyukur kau bilang ada Islam. Iyalah. Coba baca Wahyu. Coba baca Wahyu 22. Baca Wahyu 22 nomor 16. Jangan kau alih-alihkan. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak boleh. Wahyu 22. Itu berbicara nggak berkompeten. Wahyu 22 nomor 16. Ada makhluk. Satu-satu, jangan kau campur aduk. Ada makhluk roh datang mengaku sebagai bintang timur. Siapa bintang timur itu? Siapa bintang timur? Cetang. Udah dijelasin pun, bintang timur itu iblis. Nah, itulah yang kalian sembah. Yang disembah oleh orang Roma itu adalah bintang timur. Yang disembah oleh orang Yahudi adalah Elohim. Beda. Makanya Kristen dan Yahudi itu beda. Kristen menyembah bintang timur, mengatasnamakan Yesus. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Nah, sang bintang timur datang memakai nama Yesus. Aku Yesus, tunas Daud, bintang timur yang terang benderang. Wahyu 22 nomor 16. Sadar nggak itu? Kenapa sembahan kalian berbeda dengan sembahannya Yesus? Ayo. Cuma dengar. Yesus menyembah siapa rupanya? Dengar dulu. Yesus menyembah siapa waktu dia datang ke Bani Israel? Menyembah Yesus? Tidaklah. Apa? Kaulah nanti penghuni. Alamak, kalau udah pakai kayak gitu, mana ada pernah Yesus mengusir umat Islam? Yang diusir oleh Yesus Matius 7 nomor 22 23 karisteng. Coba baca Matius 10 ayat 9. Alamak. Cepat, Matius 10 ayat 9. Coba buka. Mau pula ajarkan saya yang kayak gitu-gitu. Enggak, buka aja. Jangan dibuka. Kita sudah tahu itu. Ulangi dari. Buka, jangan kau tahu, enggak kau baca. Buka Matius 10 kan? Matius 10 kan? Jangan kau membawa perak. Jangan kau membawa tembaga. Jangan kau membawa apa lagi? Emas. Itu. Jadi saya minta dalam ikat pinggangmu. Apa itu? Dengar dulu, mana ada di situ membawa tembaga apa? Iya, Matius 10 kan nomor 9 kan? Jangan kau membawa emas, jangan kau membawa merak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Apa itu? Tunjukkan dulu ayatnya mana? Ini Kopra Aidah. Alamak, paut juga rupanya abang ini. Abang, paham nggak kalau saya bilang abang ini Pukima? Paham? Pukima. Jumpa dulu kita di ring, ayo. Mau ngapain? Bertinju. Wih, laku. Lama-lama nggak banting juga cuma ini ya. Ring tinju. Bahas agama orang. Agamamu aja, Pak. Abang naik ke sini minta mau bahas Kristen. Sekarang begitu ketabok, jangan ku bahas agama orang. Juma. Aku bilang sama abang tadi, abang dengarkan sini. Kupingnya sini, Bang. Diam dulu. Abangku yang ganteng ini Pukima. Kau ya Pukima, bodat.
Ku bilang mulai hari ini si Juma ini Pukima. Emang Pukima artinya apa, teman-teman? Ya Ada yang tahu? kayak gini lah bahasa orang apa. Tunggu dulu, ini kawan ada yang japri. Tanya sama abang itu bilang Pukima. Emang apa artinya? Penghuni. Aku serius nanya loh. Puki mama bang, bang Puki mama bang. Apa Pukima itu artinya apa? Aku serius nanya. Kaunya Meki bilang aku mama Pukima. Aku serius nanya. Bukan mama bang, Meki mama bang, nyarut itu bang, punya mama. Jangan kayak gitulah, kawanku ini kurang ajar juga. Nggak boleh kayak gitu. Serius. Maaf bang, maaf bang, maaf. Kupikir tadi Pukima itu cesan, sahabat, saudara. Bukan, gitu. abang ini bukan Pukima, dia tempak koyak bang. Sengaja aku diri. Ini wanita jahanam ini. Ini ini wanita jahanam. Padahal tetangganya kemarin bilang, Pak Aman ini 2 hari nggak pulang ke rumah. Kenapa? Dilempar panci sama bini. Habis gitu. Siapa yang bilang? Tetangga abang. Habis itu ngajak saya kering. Mau ngapain? Asik jadi. Apa sih? Dia rusak. Mau ngapain? Padahal Ngapain kering. Seringnya Bang cuma ku DM kan gak berani kau jawab aku. Main kita yuk, aku bilang. Oh, Ini DM apa apa itu? Aku bilang, ayo. DM Jangan gimana? cuma main Aku bang. orang awam. Aku orang awam yang tidak tahu menau dengan Alkitab. Oh, pantas aja sesat. Kristen. Dengar dulu. Loh, abang aku nggak tahu Jangan Bible. asal ngomong Pantas aja tahu. sesat. Ya. Kaulah sesat. Abang nggak tahu Bible, tapi abang nyembah Lucifer. Ya sesat lah. Kayak mana abang tuh ini? Kau nya penyembah Lucifer. Loh, katanya nyembah Yesus. Berarti kan Jadi menyembah emang Yesus Lucifer itu bintang Lucifer. timur. Ah, Yesus itu Lucifer. Lucifer itu ngaku Yesus. Wahyu 22 nomor 16. Gimana sih abang ini? Lucifer itu kan pembawa cahaya artinya. Yesus kan pembawa terang. Sama dunia. Sama lah kayak kau itu nanti. Kau mengaku-ngaku bintang timur. Kaulah si Lucifer itu. Wahyu 22 nomor 16 ada makhluk datang bersuara. Ya itulah tapi tak kayak kaulah terlihat. itu. Kaulah makhluknya itu. Kaulah makhluknya itu nanti. dasar opung baluap. Kaulah Aku baluat. tunas Daud. Namaku bintang timur. Perkenalkan aku panggil aja Yesus. Kan ada bacanya di situ. Wahyu 22 nomor 16. Kenapa pula aku yang disalahin? Abang. Bang Suma bisa. Abang, jangan abang latang opung. Kita mau tanya dulu dengan kau baik-baik ini. Kenapa bang? Disuruh abang kita yang satu ini ngalah dulu. Abang Amanami sementara ini abang bersihkan. Kita mau tanya dengan Ngana. Bersihkan dulu tempat duduknya. Islam itu agama yang baik toh? Islam itu rahmatan lil alamin yang menjadi ajaran kasih sayang kepada seluruh makhluk. Ini bukti kami sayang kalian. Oke. Ini bukti Ngana- kasih sayang. Ngana kasih tahu ayat kau dulu ya. Saya baca dulu. Silakan. Dalam surah At-Taubah ayat 23 kepada umat Islam untuk memerangi orang-orang kafir. Nah, ini kalau berbicara At-Taubah ayat 123 itu berbicara ketika Belanda datang menjajah membawa agama Kristen. Gitu. Coba aja ulang lagi. Ulang lagi coba. Kau lakukan lagi seperti majikanmu lakukan kayak Belanda datang sini. Biar ku ginjalmu itu biar kukunya sekalian. Coba aja kau lakukan lagi sama seperti majikanmu. Mau? Hah? Kalau tidak aku kejar kau kayak anak ayam. Tapi kan sekarang kau enggak kan? Enggak kayak Belanda lagi kan kau itu. Udah anteng-antengnya hidup di tengah-tengah kami kan? Nah, kami baik-baiknya kami. Coba kau ulangi lagi kayak Belanda majikan kau itu. Ku pijak-pijak empeduhmu. Gitu loh bang. Tapi tadi kau ngomong surat At-Taubah ayat berapa? ayat 123 Kima. Emosi dia bang. Marah dia, ngamuk dia. Aduh, parah. Dikatakan dalam surat Taubah. Kayak mana ada yang tahu ayatnya? Perangilah orang-orang kucluk yang ada di sekitarmu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Oh, itu. Ini pada masa perang waktu itu. Bukan masa sekarang. Sekarang kan kami udah berhasil mengusir agama Kristen dari bumi pertiwi. Itu loh. Yang tinggal-tinggal ini kan yang adem-adem, yang nggak seperti majikan mereka paling suka membunuh orang, memperbudak orang, paling suka kemudian suruh orang kerja rodi. Nah, kalau gimana yang jumpa aku si Juma ini ya? Biar ku pijat-pijat dulu ginjalnya ini. Apa pijat-pijat ini? Aduh. Ku cari kau betul lah.
Padahal, gitu, Bang. padahal Juma, ngertinya kau Juma, dengar ya. Ah. Keluarga aku itu banyak yang muslim loh, tapi nggak kayak kau. Bahasanya pun, kalimatmu pun nggak sopan. Apa yang nggak sopan, Bang? Yang mana nggak sopan? Apa bijak-bijak kau? Kau Apa? bilang. Oh iya, kalau Sekarang kayak gini. Kalau Gimana orang kalau Kristen kami buat sama umat brutal sama lagi yang kayak penganut dulu, ini? dengar Kayak Bang. dulu kau bilang. Kalau Kristen brutal lagi kayak dulu, ya pastilah kita akan adakan perlawanan lagi. Jangankan kalian, orang yang mendahului kalian aja, si Belanda itu, ya, kita burunya dia kayak anak ayam. Apalagi kalau yang kalian mental-mental tempe ini, Pak dong, masa kita takut sama kalian? Wah, Apa kau bilang mental tempe? ya iyalah mental tempe. Baja nih bos. Juma, Mental Kenapa? baja nih. lama-lama Kalau kita tidak mental, kalau nggak mental Mental baja tempe, nih bos, menyala dong. Ayo. kalau nggak ayo, mental ayo. tempe, kenapa? Oh, Kita tolong tinggal kau gimana, jangan Juma? luang bagus. Kan gitu. Kenapa Ngerti ikut nggak kau? agama yang diwariskan penjajah? Ngerti nggak kau dulu? Juma, oto, loak, begu. Bahasa Yang kau. sopan lah tahu abang ini kalau dulu ngomong. dari apa? Yang Dari- sopan. Kenapa nggak sopan? Jadi kalau kalian nggak sopan, kami terima gitu. Ya kan tadi saya nggak tahu apa artinya tukima. Sekarang kan saya udah tahu. Aku nggak akan lagi bilang lagi tukima gitu loh. Kau tahu nggak sejarah Islam itu masuk ke Indonesia? Pernah nggak lu sekolah? Tanya dulu lu. Tahu dong, tahu. Apa? Coba, tanya dulu. Belum Dari mana itu? ada kuburan Itu 40.000 Ibu, jiwa Islam ya, masuk yang dari dihancur perdagangan. yang disebabkan oleh umat Islam. Belum ada kemudian sekolah-sekolah Kristen yang di bumi hanguskan oleh tentara Islam, belum. Tapi kalau Anda lihat pesantren-pesantren pada masa brutalnya Kristen bermata biru, jangan dibilang. Kiai kami, ulama kami, ribuan, jutaan anak-anak menjadi yatim piatu dibuatnya, janda-janda jutaan dibuatnya oleh Kristen yang bermata biru. Kalau Kristen bermata hitam ini kan enggak lagi, baik-baiknya dia, mungkin karena takut. Takut. Ayo diring lah, nggak takut aku diring, ayo. Saya bersin aja abang bisa pingsan loh. Bersinlah dulu. Enggak, kalau ketemu maksudku, Ayo bisa ketemu, jatuh, ayo. gigi palsunya Ayo. bisa jatuh. Ayo ketemu, ayo. Di mana? Di Jakarta di mana? Ayo. Saya bersin, abang bisa ngompol loh. Serius. Ayo. 3 Udahlah, kali saya buktikan. bersin di depan abang, biji peletnya bisa meledak. Kamu buktikan, ayo buktikan. 5 kali saya bersin, biji mata abang bisa keluar dua-duanya. Aku nggak usah kayak gitu. Ya. Dalam nama Abangnya Yesus sombong, kau. ngajak-ngajak taruh. Dalam giring. nama Yesus bertobat kau Juma. Aku bilang bertobat kau. Langsung. Dalam nama Yesus, orang-orang itu diusir. Matius 22, Matius 7, 22, 23. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu. Bermujizat pakai namamu. Dalam nama Yesus ku tunjang pelona diobela. Nah itu. Ternyata, Nah kayak gini-gini nih. apa kata Inilah Yesus? radikal ini. Yang kayak gini yang kata- radikal. Loh, apa? Dalam nama Yesus ku tendang pantatnya ke hutan. Masa itu radikal? Radikal lah. Lah, memang kayak begitu kan kalian mengusir setan. Bang Juma, Bagus itu dengar ya, setannya Bang diusir ke Juma. hutan. Memang hutan itu Bang tempat Juma. setan. Juma Dalam dengar. nama Yesus, kutungking. Juma, Kan dengar begitu. dulu. Nah, Halo, sekarang Juma. orang-orang Juma. yang mengusir setan pakai nama Yesus itu, Bang, itu diusir sama Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada orang Kristen. Itu baca tuh, Matius 7 nomor 23. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada orang Kristen. Kalian semua pembuat kejahatan, enyahlah daripada aku. Kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Kan sakit digituin, Bang. Udah setengah mati siang malam kalian nyembah-nyembah dia, tapi diusir. Juma dengar dulu Juma. Bertobatlah Bang Juma. Saya setiap saat bertobat. Astagfirullah. Kok tobat sudah Juma? Ya setiap Bertobat hari lah. saya bertobat. Tiap hari saya bertobat. Maksudku jangan menghina agama orang lain. La haula wala quwata illa billah. Yang menghina agama Anda itu siapa? Cahayu. Kau. Sesuatu yang berasal dari sesuatu yang hitam, tidak perlu kita katakan gelap, nggak perlu. Udah hitam aja, Bang, merah aja. Seperti tai kan, nggak perlu kita mengatakan tai kau busuk. Ngapain? Tai itu udah busuk. Jadi itu ketika kita mengatakan tai itu busuk, kita nggak menghina. Udah, gini aja. Memang sudah kayak begitu tabiat. Udah kayak begitu Dengar dulu, kadarnya. jangan kayak mana-mana Kelasnya muncul. udah kayak begitu, masa di menghina Jangan kayak kita? mana-mana kesetanan muncungmu itu. Dengar Nah, dulu. kan? Dari tadi dia yang menghina, dibilangnya aku yang menghina. Diajarnya aku tarung Ayo. bebas pun. Hah? Mau lagi tarung Kita bebas sama kita, aku? ayo. Buktikanlah dulu kata-katamu, ayo. Boleh. Api ada Lima. syaratnya. Api ada syaratnya. Bersihkan 5 kali bersihkan. Bukan. Kalau kau Kirimkan nanti video kukasihnya abang. tahu. Videokan abang sementara salto dari lantai 3.
Kalau masih hidup, baru bisa ketemu sama aku. Hah? Aku ini pasukan ninja, Bang. Woi, Bang. Bang, aku ini pasukan ninja. Hati-hati sama Bang Zuma. Saya pijakkan kaki keluar. Dengar. Bang, dengar. Saya pijakkan kaki keluar dari rumah saya ini. 2 jam saya sudah ada di Jakarta, Bang. Ninja gue ini. Hati-hati. Belum tahu dia siapa si Pitung. Abang tahu nggak si Pitung? Tahu nggak? Bang, tahu nggak si Pitung? Bang, dengar dulu. Tahu nggak si Pitung? Kutanya dulu. Tahu nggak si Pitung? Kutanya dulu, Bang. Kutanya dulu. Tahu nggak si Pitung? Tahu? Lo kutanya dulu lo. Tahu atau tidak? Jawab dulu. Ku jawab dulu, Bangga kau jadi ninja. Ya kan abang tadi minta tarung sama saya. Bangga kau jadi ninja. Kita ini bahas agama. Ajak bertarung. Ajak naik kering. Mana sih? Makanya jangan bahas-bahas agama orang lain. Agamamu. Tadi abang naik ke sini minta. Semua orang saksi. Tadi abang bangga naik. Ayolah semua, biar ku injil kalian. Nah, begitu dijelasin ternyata keok. Si Pitung kau bilang, ayo. Ya, kenal nggak sama si Pitung? Jangan berbicara dengan cakap kotor ya. Iya. Kutanya dulu. Ayo. Abang kenal dengan si Pitung? Si Pitung. Etor sih orang si Pitung nih. Tahu tidak? Itu si Buddha. Kalau sama kami si Buddha itu. Kenal nggak sama si Pitung? Kok kenal sama si Pitung? Si Buddha, ngerti nggak si Buddha? Kutanya sama abang, kenal nggak sama si Pitung? Kenal, banyak si Pitung di kampungku. Abang kenal? Betul, abang kenal, betul? Betul. Saya nggak. Udah selesai. Ya udah, kaunya nggak kenal. Ya memang kan saya bilang saya nggak kenal, abang lah yang kenal. Jangan pakai begomu. Enggak, maksud saya tanya itu, belajar dulu sama si Pitung. 20 tahun baru temui saya. Karena si Pitung itu adalah bintang kejora. Dia itu orang hebat. Belajar sama dia. Habis belajar sama dia, datang temui saya. Gitu, Bang. Tapi kau bilang gak kenal. Kenapa kau tahu kayak gitu? Abang yang kenal, belajar sama dia. Habis belajar 20 tahun temui saya. Di sini si Pitung. Mau berapa kau jumpai di sini si Pitung? Banyak. Jangan-jangan anak Batak, abang bilang si Pitung. Bah. Aduh. Lari lagi kau. Kau sama anak Batak aja, anak Batak Medan itu kan. Kau punya kawan-kawan ini Juma. Ditumbangkan kau. Ini kenapa si Homreng saat ini curhat aja terus? Homreng, diam aja dulu kau. Beta takut. Kamu diam aja dulu. Ini ada abang kita lagi ngomong curhat aja terus dari tadi. Kau nantang saya mau dialog aja, angkat tema. Jangan kau nganapi body pocong-pocong, ngapain kau kayak gitu-gitu ke sini? Laki-laki kau kayak ngentek ngomong. Ayo bang. Si Pitung gimana si Pitung? Abang kenal kan? Ke sini kau. Abang belajar sama si Pitung 20 tahun. Habis itu temui Bang Zuma. Kalian datang saya belajar. 20 tahun. Itulah kau ciri-cirinya pengecut ya kayak gini 20 tahun lagi udah mati. Maksud saya, abang 20 tahun kan sudah nggak ada lagi, gitu maksudku. Jadi belum tamat. Kau itu cuma pengecut kau udahlah. Belum tamat belajar, abang sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi di tempat sekarang maksudku, pindah ke tempat yang lain, jual asongan gitu maksudnya bang. Menghina kali kau bicara ya. Menghina pula, jual asongan dibilang menghina, ya Allah ya Karim. Abang ini saya ngomong nggak pernah benar, ngaku ninja salah. Nggak ada benar-benarnya aku ini. Bangga bang itu jadi ninja. Lah, aku tuh, aduh, udahlah. Yang udah bertobatnya aku bang. Aku ngaku ninja, abang mau ngaku apa? Satria Baja Hitam? Mau? Udah bertobat aku dari situ. Wih, itulah bikin itulah bikin aku jadi Kristen yang benar. Dulu apa rupanya? Abang ini sebelum bertobat pencuri ayam, maling ayam abang, bukan? Pencuri nyawa, tahu kau? Weh, Lucifer, pantas aja sekarang nyembah Lucifer lagi. Oh ternyata Mama tatonya di mana? Di paha atau di mana bang? Di paha kiri, di paha kanan, sama seperti Lucifer. Bang, jangan-jangan Lucifer tatonya itu tato pohon kelapa sawit. Maksudnya suka nyuri buah sawit. Jelek kali ketawa aku bang. Gimana bang? Untung aku udah pensiun. Kenal kau, betul. Iya serius ini. Mendidih di darahnya abang rupanya. Makanya di dalam tubuhku ini sekarang, di hidupku ini kasih yang kudidik. Kasih. Kasih. Tapi anaknya abang yang baru lahir, cucunya abang ajarin nyembah Lucifer. Abang bilang kasih. Anakku yang paling lahir. Kau jangan pintar-pintaran kau. Katanya kasih, tapi keturunannya diajarin menyembah bintang timur. Apanya itu kasih? Kalau kasih itu diajar anak keturunan kita jangan menyembah Lucifer. Bang, gimana sih? Kasih, tapi menyembah bintang kejora. Bintang kejora. Coba cerita lagi kau sepuasmu. Tapi izinkan aku nanti bicara ya. Dan kau putus nanti. Jangan kau potong nanti omonganku. Udah. Oke, 1 menit aja bang ya.
Yang diajarkan tentang kasih kepada Tuhan itu bang, Ulangan 11 nomor 1. Kasihilah aku dengan cara mentaati segala perintah, aturan, ketetapan, hukum-hukum, larangan-laranganku. Itu kasih kepada Tuhan. Kristen tidak melakukan itu. Karena Kristen sudah menghanguskan, membatalkan semua perintah Tuhan. Yang Kristen lakukan adalah perintah Paulus. Nah tuh, itu kasih kepada Tuhan. Kristen tidak bisa lagi. Kasih kepada manusia menurut Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Apa itu? Mengajarkan manusia untuk tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Nah sedangkan Kristen tidak lagi melakukan hukum Taurat. Berarti kasih kepada Tuhan tak ada lagi, kasih kepada manusia tak ada lagi. Lalu kasih yang mana yang Anda maksud? Ngajak anak Anda itu, ngajak keturunan Anda jalan-jalan ke gedung, menyembah makhluk yang mengaku bintang timur, itu yang Anda kasih? Tanya. Gak ada itu, gak ada kasih itu. Itu menjadi tangan kanan bintang timur. Belum paham juga bintang timur itu siapa? Mau diajarin? Mau diajarin? Jangan gengsi bang. Kalau mau diajarin tak ajarin. Silakan. Ingat pelajaran saya tadi, pengajaran saya tadi ke abang, kasih kepada Tuhan. Puaskan dulu, ku kasih lagi 2 menit. Ya, saya simpulkan supaya jangan lupa. Kasih kepada Elohim, Ulangan 11 nomor 1. Catat. Kalau keluar dari situ berarti Anda tidak kasih kepada Elohim. Yang kedua, kasih kepada manusia, Matius 5 nomor 19. Kalau abang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka abang tidak akan masuk ke dalam surga. Apalagi ngajarin ke orang lain. Nah sekarang coba Anda reka-reka, apakah abang itu mengajak keturunan abang melakukan hukum Taurat? Atau mengajak makan babi, tidak bersunat, meninggalkan sabat, Sabtu, malah ke hari Minggu? Ayo, menyembah bintang timur, bukan menyembah kepada Elohim. Kira-kira abang yang mana yang abang lakukan sekarang ini? Coba silakan. Mudah-mudahan bisa terbuka cakrawala supaya abang ini bisa sehat, jasmani dan rohani. Demikian. Silakan Bajigur. Nah silakan Roh Kudus. Roh Kudus Bajigur. Roh Kudus juga lagi namanya. Roh Kudus di mana kau dapat kata Roh Kudus itu? Roh Kudus itu hanya ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Bible. Cuman di Indonesia ini aja Bible itu pakai kata Roh Kudus karena ngambil dari Al-Quran. Jangan terus berbicara dulu. Udah diam. Tegas dulu ngomong. Kalau ngomong sama saya tegas, jangan kemayu. Silakan. Amanami, apa yang Anda ingin tanggapi dari ajaran saya tadi? Ayo. Pingsan abang ini. Ku bilang kan, tadi ngajak kering, diajarin kebenaran, pingsan. Maunya apa sih? Ya kan? Diajarin kebenaran, pingsan kan? Oh iya ya, selama ini kami orang Kristen tak pernah lagi kasih kepada Tuhan. Karena kenapa? Kami nggak lagi mengimani Taurat. Cuman ditempel di kitab kami supaya dianggap kami ini adalah orang benar. Kami jadikan kitabnya orang Yahudi aksesoris meskipun cuman terjemahan. Iya kan? Kan gitu kan? Roh Kudus ngomong. Kimak kau dari tadi. Ya, bisa kau lembut-lembutkan itu suaramu tapi tegas. Jangan kau keras-keras tapi lembut. Memperbolehkan poligami, Kimak. Oh, karena Yesus lahir dari hasil poligami. Nah, itu jawabannya. Ngerti? Hah? Kamu sadar kalau Yesus itu berasal dari keturunan yang poligami? Ngerti? Kalau Daud tidak ngintip orang mandi, bininya orang mandi, Yesus nggak ada. Tahu kau? Mau ku ajarin? Hah? Kalau Daud tidak mengintip Batseba mandi, istrinya orang, tak akan pernah ada Yesus. Karena Yesus itu berasal dari keturunan ketiga, dari istri ketiga. Nggak bisa. Sekarang saya tanya samamu. Itu ngarang saja. Coba kamu terangkan Yesus itu asal usulnya dari mana? Mamanya Yesus itu dari keturunan keberapa? Dari keturunan Daud yang mana? Terus istri Yakub. Dengar. Roh Kudus dengarkan. Yakub itu memiliki 4 istri dari hasil poligami. Yesus berasal dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat? Jawab. Roh Kudus jawab. Roh Kudus jawab. Pertanyaan dengan beta. Yesus itu, kau kan menghujat poligami. Sekarang saya tanya, Yesus itu berasal. Dengar. Yesus itu berasal dari istri keberapanya Yakub? Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat? Biar kau tahu bahwa Lucifer yang kau sembah itu berasal dari istri hasil poligami. Enak. Ngana tau dari mana Lucifer? Hah? Ngana tau dari mana itu Lucifer? Gimana? Lucifer, Wahyu 22 nomor 16. Pura-pura nggak tahu. Nah, itu kan karangan Ngana saja itu. Loh, kok karangan saya? Coba kamu baca Wahyu 22 nomor 16. Bunyinya apa coba? Ayo.
Sanggup bibir kau membaca itu? Yohanes 22 nomor 16. Aku Yesus, tunas Daud, sang bintang timur. Nah itu makhluk apa itu yang ngaku-ngaku kayak gitu? Makhluk apa coba? Makhluk apa? Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan menyesatkan orang pilihan juga. Ayo. Itu kata Yesus. Yesus palsu akan datang. 20 tahun kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, setelah dia menasihati muridnya Bani Israel, di jalan menuju ke Damsyik, ada seorang bernama Saulus mengaku bertemu dengan suara yang berbunyi, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Mampus. Kemudian 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, ada juga yang mengaku, "Akulah Yesus, sang bintang timur." Itu siapa lagi tuh? Yesus palsu. Yang mana yang kamu sembah? Kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, namanya bukan Yesus, tapi Isa atau Yeshua HaMashiach. Itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Yang datang kepada penulis di Pulau Patmos, yang datang kepada Saulus yang ada di jalan menuju ke Damsyik, itu baru Zeus yang kalian panggil Yesus. Berat kan materinya? Berat kan? Berat, karena pendeta nggak pernah ngajarin ini. Mana? Ayo, mulut sudah nggak bisa ngomong, pakai hidung aja. Ayo, Yesus mengatakan Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada Yesus palsu. Ayo. 20 tahun setelah Yesus menasihatkan muridnya, dan 70 tahun setelah Yesus menasihatkan muridnya, benar-benar muncul Yesus palsu, mengaku bintang timur lagi. Parah nggak tuh? Sementara bintang timur itu dalam Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15 itu disebut Helel bin Zakar atau Lucifer atau bintang timur. Makanya orang Yahudi menertawakan kalian, menajiskan kalian, bahkan meludahi kalian. Kenapa? Karena orang Yahudi mengatakan kalian itu penyembah setan. Ngaku-ngaku dari Yahudi kalian kan? Ngaku-ngaku ngambil kitabnya orang Yahudi kalian kan? Tapi kenapa kalian nggak dianggap? Karena kalian itu penyembah Helel bin Zakar. Nggak sadar juga. Kalau umat Islam ini tidak sayang sama kalian, ngapain kami ngurusin? Loh, kami sudah ada jaminan surga kok. Ngapain diurusin kalian penyembah bintang timur ini? Tapi karena kami sayang. Kami sayang kalian. Makanya kami ingatkan. Coba. Kami digaji, kami dibayar nggak? Ada perpuluhan buat kami? Nggak ada. Kami kasih data, bukan kami ngarang. Saya dibilang penghujat kalau saya ngarang-ngarang. Coba Anda lihat tuh. Antara penulisan kitab Wahyu dengan keadaan Yesus pada zaman itu selisih 70 tahun coy. Yesus datang nanti kedua kalinya di akhir zaman. Matius berapa teman-teman? Matius 7 nomor 20 berapa teman-teman? Matius 24 nomor 27. Kata Yesus, sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan apa? Bintang-bintang berjatuhan, langit berguncang, cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti Yesus belum datang untuk yang kedua kalinya. Tetapi faktanya ada makhluk yang datang mengaku, siapakah engkau Tuhan? Dari situ aja udah ketahuan tipunya tuh. Dari mana Paulus ini yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan, tidak pernah bertemu dengan Yesus, kok siapakah engkau Tuhan? Bukankah Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 37? Apa dikatakan oleh Yesus? Kamu tidak pernah mendengarkan suara Tuhan dan kamu tidak akan pernah bisa melihatnya. Berarti yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan itu. Yesus aja bukan, apalagi Tuhan. Begitu juga yang datang di Pulau Patmos. Akulah Alpha, akulah Omega. Siapa itu? Yesus tak pernah mengatakan itu. Coba tunjukkan kepada saya sebelum Yesus terangkat ke langit dia pernah mengatakan akulah AO, akulah Alpha dan Omega. Ada Yesus pernah mengatakan begitu? Tunjuk. Ku kasih leher saya untuk kalian kalau ada. Di mana Yesus mengaku? Kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang tahu tentang hukum Tuhan, yang mengerti tentang Tuhan. Ada Yesus pernah mengaku akulah Alpha dan Omega? Ada? Kalau ada nih kepala saya ambil. Kepala saya ambil, gantung di alun-alun. Kalau ada? Nggak ada itu. Nanti di Pulau Patmos ketika datang makhluk yang mengaku bintang timur, baru ada fitnahan kepada Yesus bahwa Yesus mengaku AO, Alpha dan Omega. Kalian ini siapa? Kalian ini orang nggak sesaman dengan penulis kitab kalian. Dan tidak ada kemudian orang Yahudi setelah penulis kitab kalian itu yang menjadi penebar agama Kristen. Orang Yahudi mana yang datang mengajarkan Kristen di Indonesia? Tunjukkan kepada saya. Ada orang Yahudi. Dari Yahudi mana? Dari suku apa dia? Pading dari suku cadang? Ada? Nggak ada yang datang mengajarkan Kristen itu. Belanda dan Jerman. Nggak ada orang Yahudi. Coba Anda lihat, pikirkanlah itu.
Ini kita cuma kasih sayang sama kalian. Ngapain kita urusin kalau nggak sayang? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu. Gepet dengan kalian. Tapi karena kita sayang. Kasihan loh. Udah tua. Hidup di dunia tersiksa. Tidurnya nggak nyenyak. Makanya tidak enak. Setiap tidur dikerumuni nyamuk. Mati masuk neraka lagi, kan kesian. Makanya mumpung ada kesempatan, sekarang dunia digital, di mana-mana kita bisa mendengarkan pengajaran Bang Suma. Dengarkan itu sambil pegang Bible. Bang Suma mengatakan Yohanes sekian, Matius sekian, buka Bible. Habis itu renungkan. Jangan malah jengkel sama Bang Suma. Di mananya orang ini bisa ketemu, ku pijak-pijak kepalanya ini Suma. Jangan kayak gitu. Aku kan tak penghujat. Aku mengajarkan kalian kebenaran berdasarkan Bible. Tidak hanya aku dikte kalian pakai Quran, enggak. Yesus mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu. Loh, masa aku yang harus ngikutin, yang ingatin? Bible ada tertulis loh. Di mana itu Bang Suma? Matius 24:24. Mesias itu Yesus. Maksudnya itu adalah Mesias yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Yang Yesus ini mengatakan, waspadalah kepada Mesias palsu. Maksudnya waspadalah kepada Yesus palsu. Setelah Yesus asli terangkat ke langit, benar-benar muncul Yesus palsu. Dengar dulu, dengar. Jangan banyak kali kau bicara. Dari tadi kalian jangan sesak napas, sabar. Palsu kau bilang kau yang palsu. Nah, kalau itu asli buktikan. Silakan buktikan. Udah dengar lah, jangan cuma kau yang ngomong. Buktikan kalau yang suara yang didengarkan Paulus itu benar-benar Yesus asli. Buktikan. Silakan. Oke, Paulus kau pergi. Dulu Paulus itu kan Paulus yang mengajarkan Roma. Paulus yang mengajarkan bertemu dengan suara mengaku Yesus gitu, Abang. Jangan cuma kau yang ngomong. Ya udah silakan ngomong, silakan. Ini apa ini room ini enggak jelas ini. Iya silakan, Abang. Iya, silakan saya diam ya. Ngomong dari tadi, mulutmu aja ngotor dari. Aku udah bilang aku diam. Ngomong lah, Bang. Nyonyor kau dari tadi. Diam lah. Bang Suma udah ini, kau pula yang nyonyor. Begu. Tahu nggak cerita Paulus? Suara kencing aja yang kau dengarkan. Ngomong lah, Bang. Tahu nggak cerita Paulus? Cerita Paulus tahu nggak? Iya tahu. Matius 12. Tahu nggak, ceritakan. Siapa dia dulu? Paulus itu pembunuh Kristen apa enggak? Betul. Bukan pembunuh Kristen apa enggak? Mana ada Kristen dibunuh Paulus? Dasar. Mana ada Kristen dibunuh oleh Paulus? Kalau kau aja yang ngomong nggak jelas ini. Mana ada Paulus membunuh Kristen? Bang. Paulus itu pembunuh Kristen dulu. Namanya sih sebelum pembunuh Kristen. Namanya Paulus. Beguat tuh. Abang, jangan emosi, Bang. Abang. Kau aja yang ngomong dari tadi. Jangan emosi, nanti urat asamnya kambuh. Bukan emosi, kau aja yang ngomong. Ini Abang salah, Abang menuduh Paulus membunuh Kristen. Abang kau bilang gak pembunuh Kristen. Semua pengikut Kristen. Bang, sabar, Bang. Kristen itu pengikut Paulus di Antioquia. Murid-murid Yesus itu tidak disebut Kristen. Bang. Murid-murid Yesus itu disebut ahli kitab. Berapa kali Abang ini. Kristen itu pengikut Paulus di Antioquia. Di dalam Kisah Para Pewarta 26 nomor 11. Janganlah kayak gitu, Bang. Nggak ada orang yang bisa dibohongi kecuali si Roh Kudus ini. Kalau kami umat Islam nggak mungkin. Gitu, Bang ya. Kenapa saya katakan nama Roh Kudus, Dek? Karena di agama itu nggak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Coba kau tanya orang Barat. Bule, naon? Kau ngerti itu apa Roh Kudus? Ente. Ente artinya habis, Bang. Habis otaknya untuk menjawab, nggak ada katanya, nggak bisa. Awas gigi palsu jatuh, Bang. Awas. Kasih lem Alteco dulu. Ya, Kisah Para Pewarta 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Udahlah, ini room ini. Kalau bicara yang benar, diapakan, dibisukan, nggak bisa dengar. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Udahlah, akan mati mi Allah nggak satu tem. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Kenapa curi ATM ngapain? Kebiasaan curi ATM orang nggak usah lagi diulang-ulang di sini. Ternyata dia ngaku dia pencuri ATM katanya. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada nabi bernama Saulus. Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu.
Oke, jadi jangan ngarang-ngarang cerita, sebelum bertobat, nggak ada itu bertobat. Baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Dikatakan begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia itu, maka roh jahat itu mengembar ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi roh jahat itu tidak mendapatkannya. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali ke manusia tadi. Maka pergilah si roh jahat tadi mendapati manusia itu dalam keadaan bersih, tersapu dan teratur. Lalu roh jahat ini keluar mengajak ke 7 roh lain. Mungkin ini maksudnya adalah roh 7 yang bertanduk 7 dan bermata 7. Yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di dalam orang yang tadinya sudah bertobat. Maka akhirnya keadaan orang yang tadinya sudah bertobat lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah, ini siapa ini yang dimaksud? Siapa ini yang dimaksud? Baca Matius 23 nomor 15. Itulah yang dimaksud. Yang keluar meninggalkan Bani Israel, meninggalkan Aule, meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang, mengajak orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Itu siapa itu? Siapa? 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 Siapa yang mengajak orang Roma menjadi pengikutnya? Siapa? Galatia 1 nomor 16, aku diutus kepada orang-orang yang non Yahudi. Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, siapa itu yang mengaku? Siapa? Siapa yang mengaku? Siapa? Paulus. Berarti orang yang bertobat, keluar roh jahatnya keluar manggil 7 roh jahat lagi, masuk kembali ke dia. Habis itu apa yang terjadi? 2 kali lebih jahat pengikutnya. Itu cara belajarnya. Kalian tidak akan pernah punya Penghuni jahanam lah. Oh, saya tidak pernah mengatakan saya pernah terima firman kayak Paulus ngarang cerita 13 kitab. Dengar dulu. Dari mana Paulus mendapatkan 13 buku itu? Kau yang bego, kau yang bego. Kau kan dari mana? Dari mana Paulus mendapatkan ilmu? 13 buku dia karang itu dari mana? Dari bintang timur. Mulut gua aja yang ngomong dari tadi. Kau tahu kayak nana inang-inang sana kau di. Saya ulang ya, kesimpulannya 13 kitab yang ditulis Paulus itu asalnya dari bintang timur. Titik. Silakan ada bantah. Skor 70-0. Nah, cuma curhat-curhat aja kalian itu. Ayo Bang, silakan Bang, ngomong Bang. Skornya 70-0 loh. Ini Roh Kudus kalau mau ngomong tapi jangan curhat ya. Aku jijik laki-laki kok kayak menyek-menyek kayak gitu. Apa pula kau ponyi? Kau ngomong yang kencang selayaknya laki-laki. Contoh, selamat malam Pak, apa kabar? Nah, kayak gitu nah. Diamkan gitu. Alhamdulillah, silakan kawan-kawan, silakan. Kita diskusi sambil bercanda biar nggak ngantuk ya. Saya dari gunung ini, nggak ada tidur 24 jam. Jadi kalau saya tidak pakai metode kayak begini, 24 jam. Kalau mau bicara aku itu jadi jangan dibisukan, jangan diarahkan. Iya, ngomonglah Bang. 1, 2, 3, ngomong. Ayo buruan, ngomong buruan. Diam kau. Apa kau mau ngomong kau? Ayo. 13 buku yang ditulis Paulus itu diterima dari siapa? Jangan mulutmu aja yang ngomong. Jawab. Kau kasih kesempatan. Nah, jawab Bang. Orang tolol. Bang, jangan kasar-kasar Bang. Nanti kasar lah kalau kayak gini. Kalau pas ngomong dipotong, dibisukan. Ya sudah silakan. Teman-teman yang lain silakan diam, biarkan Opung ini bicara. Silakan Pung. Udah bisa? Ya. Oke. Yang kayak gitu kau ngomong. Gantian saya lagi kan Abang sudah. Kau mana sih? Kapan aku sudah? Kapan aku sudah? Ini aja aku ngomong. Oke, silakan. Kirain kau sudah. tahu nggak cerita si Paulus? Si Pitung sudah tadi dibahas. Lah, ngapain lagi si Pitung? Kau kan menjawab mulutmu itu. Enggak kau biarkan orang bicara, biar yang really itu harus bicara. Dengar dulu. Pahamnya kau? Abang sudah, giliran saya lagi. Belum. Kali ini banyak bicara sudah. Kok terada data bikin malu Kristen saja. Ceritakan dulu cerita si Saulus. Tunggu. Aman, ini kenapa bilang Roh Kudus ini kau bikin malu Kristen ini? Kayak mananya ini? Apa bilang bikin malu? Udah kau aja ceritalah dulu. Gimana ceritanya itu si Saulus jadi Paulus? Ceritakan dulu. Oke, baik. Jadi Saulus ini adalah nabi. Dari sejak dia bernama Saulus, memang dia sudah nabi. Oh, nabimu ya. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Dan ada beberapa guru dan nabi di Antioquia, di antaranya Saulus. Nabi sendiri kok ditolak? Bang. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 24, apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang suci. Siapa pembinasa keji yang duduk di tempat suci? Ya, Saulus. La haula wala quwata illa billah.
Kenapa dia dikatakan oleh Yesus duduk di tempat yang suci? Karena dia mengaku nabi. Habis itu ngaku rasul lagi. Duduk di tempat suci. Nabi rasul itu tempat suci, nggak boleh sembarang orang duduk di situ. Datang dia penjagal, pembunuh berdarah dingin, duduk di situ. Itulah yang dikatakan Matius dalam Matius 24 nomor 25. Jadi pembinasa keji yang duduk di tempat suci itu adalah Saulus, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel menerangkan di dalam Daniel 9 dikatakan bahwasanya sang pembinasa keji itu adalah raja yang kemudian memberhentikan persembahan korban binatang, menggantikan dengan korban manusia. Itu siapa? Izin. Siapa itu? Izin, udah. Itu Paulus. Izin, udah. Udah, silakan gantian kita. Coba kau tengok dulu, ada nggak Saulus 1 ayat 1? Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Berarti si Saulus itu nabimu, bukan nabi kami. Tadi kita kebaca, Abang. Sampai di situ sudah paham. Kisah para Kami rasul. nggak ada Saulus. Kisah para rasul 13 nomor 1. Saulus itu disebut nabi. Jawab dulu. Kan kau balikan kisah para rasul. Jawab dulu udah. Ada nggak di Alkitab Saulus? Ada kisah para rasul nomor bab 13 nomor 1, Bang. Kau dari Paulus tadi ke kisah para rasul lagi. Satu. Kubacakan ya. Kisah para rasul. Kubacakan ya. Tapi itu ada nggak? Contohnya begini. 1 Paulus 3 ayat 2. 1 Saulus 5 ayat 6. Ada nggak? Ada nggak kayak gitu? Enggak, jelaskan dulu. Ada. Mana? Coba Saulus ya, bukan Paulus. Saulus. Loh. Ini yang Saulus, Paulus juga. Yang Paulus ini Saulus juga, Bang. Nyamar-nyamar Saulus ini satu orang juga. Itulah dulu itu pembunuh orang-orang Nasrani yang pengikut Kristus, paham? Namanya si Saulus. Nah, Saulus ini nabi, Abang. Dengar dulu, kau aja yang ngomong. Oke, gantian kita ya, saya lagi. Di kisah para rasul 13. Jangan kau aja, kau udah banyak tadi bicaramu. Aku dulu. Ya, gantian kita, saya lagi. Di kisah aku dulu, jangan kamu. Loh, kan Abang sudah. Saya lagi dong. Gimana sih Abang ini? Cuma kau bikin iman beta sedikit goyah saja. Di kisah para rasul 13 nomor 1. Ya. Saulus itu sudah disebut nabi oleh asistennya Lukas, gitu Bang. Nah, gantian kita lagi. Tolong tunjukkan di mana Paulus pernah disebut nabi. Enggak pernah. Tapi ketika dia disebut Saulus, dia disebut nabi. Kebalik, Abangku. Dengar dulu. Bang Suma gitu loh. Dengar dulu, satu-satu kita bahas. Kalau kisah para rasul nanti. Ya, sudah aku dengar. Nah, gantian. Jadi di dalam jangan nyonyor sudah ya. Aku sudah dengar, Abang. Jangan nyonyor, udah kau bilang aku yang jawab. Tadi Abang bilang dengarkan aku udah dengar pun. Sudah aku dengar, sekarang giliran saya. Di dalam kau dengar, belum bicara saya udah kau dengar. Astagfirullahaladzim. Gimana sih orang ini? Abang bilang dengarkan saya. Nah, di dalam kisah para rasul 13 nomor 1, Bang, Saulus itu disebut nabi. Tapi ketika dia menyandang nama Paulus, dia tidak pernah disebut nabi. Kebalik dia, Bang. Dengar dulu. Nah, sudah aku dengar. Kau aja yang ngomong. Kan sudah aku dengar. Abang bilang dengar dulu. Ya sudah aku dengar. Aku lagi kan? Loh, gimana ini teman-teman? Udah diam dulu kau, lihat ku jelaskan. Oh, kau suruh diam lain lagi. Kau suruh dengar tadi. Kau suruh diam, aku diam berarti. Lanjut, Abang lah. Bilang dong. Tadi disuruh dengar, jadi ku dengar. Habis dengar ya aku ngomong. Udahlah, jangan nyonyor. Kapan lagi saya bicara? Aku dengar, aku diam. Aku diam atau dengar? Dengar. Ya sudah, aku dengar. Diam. Oh, diam. Ya udah, aku diam. Saulus itu tahu nggak? Saulus. Coba buka di Alkitab, ada nggak ayat-ayat Saulus? Jangan pergi nanti kayak kisah para rasul. Udah, itu aja cukup. Simpelnya aku bicara, simpel. Ada nggak? Oke. Nah, di dalam pengakuan asisten Paulus di Antioquia, Paulus ini sudah bergelar nabi, Abang. Kata Lukas. Kau pintar kau bilang. Tapi dengar ku bilang kan. Cuman satunya pertanyaanmu. Ada nggak ayat Saulus di Alkitab? Sama ya kalau saya bertanya sama Abang, ada nggak pernah Saulus itu digelari? Itu aja pertanyaanku, jangan menye-menye kau. Abang ini cerdik kali, nah. Aku juga bisa bertanya. Ada tidak Paulus digelari Subeda di dalam perjanjian baru? Ada nggak? Sesuatu yang tidak ada ditanyakan, kan lucu. Pernah nggak kemudian Paulus dipanggil Subaidah? Pernah? Nggak ada kan? Jadi sesuatu itu kelicikan namanya dialog. Saulus dipanggil nabi, Bang, di dalam catatan Lukas. Lukas. Satunya pertanyaanku, kapan ya kau bisa pintar kalau kayak gini? Samanya kalau saya bertanya, pernah nggak ini kemudian Paulus dipanggil Subaidah? Pernah nggak?
coba ambil satu ayat. Nggak ada kan? Ngapain dipertanyakan bang? Sesuatu yang tidak ada ngapain dipertanyakan? Kenapa kau bilang tadi Saulus jadi Paulus? Disebabkan karena Lukas menceritakan di Bilanglah, Antioquia ada seorang disebabkan nabi karena bernama aku Saulus. Bilang. Disebabkan karena aku bodoh bilang itu udah cukup udah. Ada nggak Paulus pernah dipanggil Subaidah? Apa Subaidah? Mana kenal kami Subaidah? Nah, kalau Saulus ada nggak Paulus dipanggil Saulus? Ada bang. Ada. Ada. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Paulus tidak dipanggil Subaidah, tapi Paulus dipanggil Saulus. Udah, benar saya berarti. Kenapa abang pungkiri? Itu Bible, kitabnya abang. Mana ada bahasa kayak kisah para rasul? Coba dulu buktikan satu ayat. Entah ada di situ apanya kalimat si Saulus. Saulus ya, jangan Paulus. Ya, buka. Adinda buka. Satu Paulus, 1 ayat 3. Gitu, buka. KPR 13 ya? Buka dulu. Iya. Ayat berapa? 1:13. Saulus. Iya bang, nggak mungkin Subaidah. Nah, udah dibilang pun. Aneh Kitab orang. apa? Kitab apa bang? Kisah Pewarta 13 nomor 1. Oh, Kisah Apostolos. Nih, Ya nih. Saulus Sotolo. Biar dia bisa baca nih. Mana ada? Saulus Pakai- ada kan? pakai Ya sudah, layar ngapain kau bawa si Saulus? Udah Ustaz Alif tuh. Mau. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan bagaimana keberlangsungan serta keseruan diskusi atau debat antara seorang pemuda Kristen atau apologet Kristen melawan dengan teman-teman para polemikus yang di dalamnya ada Ustadz Suma. Dan kita juga bisa melihat bagaimana dengan luar biasanya seorang pemuda Kristen ini, dia bisa mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar dari teman-teman polemikus dan juga Ustadz Suma. Kita bisa melihat juga ya, bagaimana teman-teman polemikus ini dan juga Ustadz Suma, mereka ini sangat berkoar-koar membahas tentang Alkitab atau isi Alkitab yang notabene mereka sendiri tidak mengerti dan memahami tentang Alkitab itu sendiri atau isi Alkitab atau firman Tuhan itu sendiri. Karena apa ya? Karena tujuan mereka mempelajari, tujuan mereka membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mentafsirkan, mencari tahu arti, maksud dan tujuan penulisan. Malahan mereka gunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka comot itu untuk menyerang iman kekristenan seperti itu. Dan kita melihat ketika mereka membahas tentang Rasul Paulus ya, dari situ aja kita bisa melihat bahwa mereka sangat tidak paham dan mengerti, bahkan tidak mengerti tentang seorang Rasul Paulus dan juga tentang pengajarannya. Padahal apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan juga apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Padahal apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu semuanya itu mengenai tentang karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yang hal inilah yang seharusnya diketahui oleh teman-teman para polemikus ya. Kalau kita melihat sejak kejatuhan manusia dalam dosa ya, manusia itu hubungan antara manusia dan Allah itu menjadi terpisah karena adanya dosa ketika mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk mereka makan. Akan tetapi karena kasihnya Allah mencari manusia serta bagaimana Allah juga menyembelih seekor binatang, kulit binatang itu dipakai untuk sebagai pakaian mereka dan darahnya itu sebagai kurban penghapus dosa. Dan hal itulah yang terus dilakukan oleh para nabi, di mana ketika mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan dosa, mereka harus menyembelih kambing atau domba yang tidak bercacat untuk mereka persembahkan sebagai korban penghapus dosa seperti itu. Akan tetapi Allah terus berjanji kepada para nabi bahwa suatu saat nanti akan ada pengganti, di mana manusia tidak akan lagi mengorbankan seekor binatang, tapi akan ada pengganti dari semuanya itu, yang dimana dia merupakan suatu korban yang akhir, korban yang paling sempurna, yang dimana korban paling sempurna itu yang akan menghapus setiap dosa-dosa manusia, memperbaiki hubungan antara Allah dengan manusia ketika kita percaya kepadanya. Dan hal itu juga kalau kita membaca di dalam Kejadian, bagaimana perjalanan seorang Abraham ketika Allah menguji imannya, di satu momen di situ ada yang memberkati saya juga, di mana dikatakan bahwa ketika
Ishak mengatakan kepada ayahnya bahwa segala sesuatu perlengkapan untuk mempersembahkan kurban ini sudah ada, tapi di mana kurban? Di situ Abraham mengatakan bahwa Allah lah yang akan menyediakan. Ya, kata menyediakan ini relevan dengan bagaimana ketika kurban akhir itu ada, di mana ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dunia sebagai korban yang terakhir, korban yang kudus, yang mulia, yang di mana manusia lagi tidak perlu mengorbankan seekor binatang untuk menyelesaikan dosa seperti itu. Hal inilah yang sebenarnya harus dipahami oleh teman-teman para polemikus, tapi mereka hanya memahami bahwa ya nggak mungkin Yesus itulah Tuhan ya. Kalau Yesus itu Tuhan, masa dia bisa dia bisa makan minum seperti itu ya, dia memiliki rasa ngantuk. Ya emang salah. Yang perlu diketahui oleh teman-teman polemikus, hanya ada satu Tuhan yang mau menjadi manusia. Karena apa? Karena di zaman sekarang banyak manusia yang mau jadi sama seperti Tuhan seperti itu. Ya kita hanya bisa berdoa ya supaya teman-teman polemikus ini mereka bisa dibukakan matanya, hati dan pikirannya supaya mereka bisa menerima dan melihat kebenaran yang sejati yang ditemukan dalam Yesus Kristus. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.